Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertemuan kedua bersama kajian Asmaul Husna. Pertemuan pertama telah kita adakan beberapa kesempatan yang lalu membahas tentang pengertian dan definisi Asmaul Husna serta urgensi dari Asmaul Husna. Dan hari ini insyaallah taala kita akan memasuki pembahasan Asmaul Husna yang pertama, dan insyaallah akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang dengan Asmaul Husna yang kedua dan selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, buku yang menjadi kurikulum kita dalam kajian ini adalah buku The Miracle of Asmaul Husna. Buku yang langsung saya terjemahkan sendiri. Insyaallah buku ini sistematis untuk dijadikan sebagai kurikulum kajian kita. Karena alasan sistematis itulah maka buku ini yang menjadi pilihan kita. Sebenarnya masih ada buku-buku Asmaul Husna lain, tapi dalam hemat kami inilah buku yang lebih sistematis dan lebih enak untuk dipelajari. Baiklah ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, Asmaul Husna pertama adalah Allah. Inilah nama yang paling populer bagi Allah, yaitu Allah. Di dalam Al-Quran, nama Allah tersebut sebanyak 1750 kali. Antara lain, begitu kita membuka mushaf, nama Allah yang pertama kali kita temukan adalah Allah, yaitu ayat pertama dalam surat Al-Fatihah, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 Asmaul Husna dalam Bismillah. Yang pertama Allah, yang kedua Ar-Rahman, dan yang ketiga adalah Ar-Rahim. Apa pengertian dan tafsir kalimat Allah? Jemaah sekalian, pengertian kalimat Allah adalah Al-Ma'luh, yang berarti maha disembah. Allah artinya adalah maha disembah, maha diibadahi. Tentu dalam terjemahan Al-Quran, semua Asmaul Husna diterjemahkan kecuali Allah. Ar-Rahman diterjemahkan dengan yang maha pengasih. Ar-Rahim diterjemahkan dengan yang maha penyayang. Begitu selanjutnya. Tetapi Asmaul Husna Allah tidak diterjemahkan karena Asmaul Husna Allah ini adalah induk dari seluruh Asmaul Husna. Dan jemaah sekalian, tentu kalau Allah itu diterjemahkan dalam Al-Quran, malah akan rancu tentang siapa Tuhan. Misalnya
Bismillah, dengan nama yang maha disembah. Yang maha disembah. Jadi rancu siapa yang disembah. Dan undang-undang dalam terjemah, nama tidak boleh diterjemah agar tidak hilang pribadi yang sesungguhnya. Konon di dalam Alkitab milik orang Nasrani, nama Nabi kita tertulis beberapa kali, tetapi diterjemahkan sehingga kepribadian Nabi SAW menjadi hilang begitu nama beliau diterjemahkan. Contohnya, apabila datang kepada kalian Muhammad, maka ikutilah ia. Jadi ini jelas, apabila datang yang bernama Muhammad, ikuti. Sekarang coba terjemahkan Muhammad. Arti Muhammad adalah terpuji. Apabila datang kepada kalian yang terpuji, maka ikutilah ia. Maka tidak jelas siapa lagi yang dimaksud. Tokoh Nabi kita Muhammad SAW menjadi hilang begitu namanya sudah diterjemahkan. Nah, oleh sebab itu, kalimat Allah yang arti harfiahnya adalah yang maha diibadahi, yang maha disembah, kenyataannya Allah tidak diterjemahkan agar identitas Allahnya tidak hilang, agar tidak terjadi kerancuan. Baiklah jamaah sekalian, maka pengertian Allah secara harfiah adalah yang maha diibadahi. Bapak Ibu sekalian, tidak ada hak yang paling tinggi melebihi dari hak ibadah. Hak orang tua atas anak-anaknya adalah hak ditaati. Hak para pemimpin atas rakyatnya agar dia ditaati. Hak Nabi SAW atas umatnya agar dia ditaati. Tetapi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ia diibadahi. Maka hak yang paling tinggi adalah hak diibadahi. Dan tidak ada yang memiliki hak ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena yang memiliki hak diibadahi hanya Allah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Oleh sebab itulah Allah merupakan asmaul husna yang paling agung, karena Allah mengandung makna yang maha diibadahi. Berarti di dalam nama ini terkandung sebuah hak yang paling agung, yaitu hak diibadahi, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, ada perbedaan taat dan ibadah. Setiap ibadah itu sudah pasti taat, tapi tidak setiap taat dinamakan dengan ibadah. Maka banyak orang yang baru pada tahap mentaati Allah, belum sampai ke level yang sesungguhnya, yaitu mengibadahi Allah. Lantas apa perbedaan taat dengan ibadah? Perbedaannya, taat adalah sebuah loyalitas terhadap perintah dan larangan. Begitu Anda menjalankan perintah atau begitu Anda menjauhi larangan, Anda dinamakan taat. Tapi taat saja belum dinamakan ibadah. Lalu apa yang menjadi rahasia dari ibadah? Imam Ibn Taimiyah rahmatullah alaih, beliau mengatakan bahwa ibadah adalah ghayatul zul bi ghayatil hub. Ibadah itu adalah sebuah kepatuhan yang sangat maksimal disebabkan karena cinta yang maksimal. Itulah ibadah. Berarti ibadah memiliki dua komponen inti. Pertama, cinta yang maksimal. Dan yang kedua, kepatuhan yang maksimal. Jika Anda mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala,
lalu cinta ini menjadi sebuah daya dorong untuk melakukan sejumlah ketaatan, maka ketaatan ini dinamakan ibadah. Anda salat, ibadah namanya, karena ketaatan Anda menjalankan salat adalah satu ketaatan yang didorong oleh cinta. Maka salat dinamakan ibadah. Nah, Anda berpuasa karena sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka dinamakan ibadah. Karena daya dorong ketaatan Anda menjalankan puasa adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, kesimpulan, setiap ketaatan maksimal yang didasarkan kepada cinta maksimal, ini yang dinamakan dengan ibadah. Lalu apa pengertian maksimal? Ketaatan kepada Allah secara maksimal. Apa pengertian maksimal? Jawabannya tanpa bertanya-tanya. Apabila Anda mentaati setelah bertanya-tanya, itu tidak dinamakan ibadah. Oleh sebab itu ibadah kita ini dinamakan ta'abbudiyah. Ibadah kita adalah ibadah semata-mata ketundukan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ada diskusi di kalangan ulama, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih mahal, mana yang lebih berharga? Ketaatan menjalankan perintah atau ketaatan menjauhi larangan? Seseorang melakukan perintah, yang kedua menjauhi larangan. Dua-duanya taat. Yang ini taat menjalankan perintah, yang kedua taat menjauhi larangan. Dari dua ketaatan ini mana yang lebih mahal, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih berharga, mana yang lebih berbobot? Tentu jawaban dari para ulama-ulama kita berbeda. Imam Ghazali rahmatullah alaih, beliau mengatakan ketaatan terhadap larangan lebih tinggi dibanding ketaatan terhadap perintah. Tetapi pendapat Imam Ghazali ini disanggah oleh ulama-ulama lain. Ambil contoh misalnya Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwa ketaatan terhadap perintah lebih tinggi daripada ketaatan terhadap larangan. Lalu dari dua pendapat ini, mana yang lebih kuat? Mana yang lebih mendekati kebenaran? Jawabannya pendapat yang kedua, bahwa ketaatan menjalankan perintah lebih mahal dan lebih berharga dibanding ketaatan menjauhi larangan. Alasannya kenapa? Alasannya ini yang ingin kita jelaskan, bahwa orang yang taat menjalankan perintah semata-mata karena ketundukan. Orang sholat tunduk, puasa tunduk, haji tunduk, zakat tunduk. Ketaatan terhadap perintah adalah ketaatan semata-mata karena ketundukan. Adapun ketaatan terhadap larangan belum tentu karena sebuah ketundukan, tetapi karena faktor-faktor rasional dan faktor-faktor logis lainnya. Maka contoh, yang menjauhi pembunuhan bukan cuma kita muslim. Ya, Allah melarang melakukan pembunuhan. Lalu apakah orang yang menghindari pembunuhan hanya muslim? Tidak. Ternyata orang-orang Nasrani, mereka tidak melakukan pembunuhan, mereka jauhi larangan. Orang-orang Hindu, orang-orang Buddha juga mereka tidak melakukan pembunuhan. Artinya mereka jauhi larangan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, apakah ditemukan non-muslim melakukan ketaatan perintah seperti sholat? Enggak ada. Maka non-muslim melakukan ketaatan terhadap larangan. Mereka tidak membunuh, mereka tidak berzina, mereka tidak minum khamar, mereka tidak berjudi. Tetapi mereka tentu saja tidak akan melakukan ketaatan terhadap perintah. Maka tidak ada non-muslim yang sholat, non-muslim yang naik haji, non-muslim yang berzakat, tidak ada. Kenapa demikian? Ketaatan terhadap larangan itu sangat rasional, sehingga orang tidak membutuhkan keyakinan untuk mentaati larangan. Adapun mentaati perintah sama sekali tidak karena alasan-alasan logis, tetapi karena sebuah keyakinan.
Kamu kenapa sholat? Logikanya apa? Enggak ada logika. Kamu kenapa puasa? Rasionalnya apa? Tidak ada rasio. Oleh sebab itu jemaah sekalian, ketaatan terhadap perintah adalah ketaatan semata-mata karena keyakinan, semata-mata karena kepatuhan. Adapun ketaatan terhadap larangan tidak selalu karena kepatuhan, tetapi disebabkan karena sesuatu yang rasional. Alasan kedua, bahwa ketaatan terhadap perintah lebih tinggi daripada ketaatan terhadap larangan. Alasan yang kedua adalah berangkat dari kisah antara Nabi Adam alaihissalam dengan iblis laknatullah alaihi. Masing-masing diatur oleh Allah tabaraka wa taala. Cuman aturan untuk keduanya berbeda. Adam alaihissalam dilarang. Kalau iblis dengan malaikat diperintah. Allah berfirman kepada malaikat dan iblis, usjudu li Adam. Sujudlah kepada Adam. Maka iblis diperintah. Adam tidak diperintah, Adam dilarang. La taqraba hadhihi syajarah. Wahai Adam, jangan dekati pohon terlarang ini. Endingnya sama. Adam dilarang melanggar, iblis diperintah melanggar. Maka iblis melanggar perintah, Adam melanggar larangan. Hasilnya apa? Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat. Adam bertaubat. Tetapi iblis makin menyombongkan diri, sehingga Allah terima taubat Adam, dan adapun iblis malah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat pembangkangan terhadap perintah seperti diperankan oleh iblis ternyata dampaknya sangat buruk dibanding pembangkangan terhadap larangan seperti yang dilakukan oleh Adam. Oleh sebab itu jemaah sekalian, melaksanakan perintah lebih mahal dibanding menjalankan larangan. Yang ingin kita garis bawahi di sini bahwa ibadah itu ketaatan yang bersifat maksimal. Maksimal dalam arti kata taat tanpa bertanya-tanya. Sholat, kenapa mesti sholat? Zakat, kenapa mesti zakat? Apabila Anda butuh jawaban rasional untuk taat, itu tidak dinamakan taat maksimal. Maka ibadah itu adalah sebuah ketaatan yang maksimal dari segi tenaga, sehingga ibadah dilakukan sesuai dengan kemampuan, dan maksimal pula dari segi kapasitas ketundukannya. Maka kita tunduk walau tidak ada argumentasi selain dari perintah Al-Quran dan hadis. Jemaah sekalian yang saya hormati, itulah tadi ibadah, yaitu ketaatan karena cinta kepada Allah. Oleh karena ini dua komponen inti dari ibadah, maka ibadah seseorang sesuai dengan kadar cinta. Semakin bagus cinta kepada Allah, semakin bagus pula ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah. Tetapi semakin rendah cinta kepada Allah, akan semakin rendah pula ibadah bisa dilakukan. Karena ibadah ketaatan disebabkan cinta, maka cinta maksimal pula ibadah dan ketaatan. Tetapi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala berkurang, melemah, maka ketaatan dan ibadah kepada Allah pun menjadi berkurang dan melemah pula. Oleh sebab itu jemaah sekalian, bangunlah cinta kepada Allah sekuat-kuatnya, niscaya Anda akan menjadi orang yang sangat kuat pula mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketaatan dalam mentaati Allah bukan terletak pada fisik, tetapi terletak pada jiwa. Anda lihat anak-anak kita, anak-anak kuliah kita, anak-anak SMA kita, mereka berada dalam kondisi fisik yang sangat prima sekali. Tetapi coba lihat ibadah mereka payah. Ibadah mereka sedikit.
Bandingkan dengan orang tua kita di kampung, usia 70, 80 tahun, sholatnya luar biasa, sholat malamnya luar biasa, puasa Senin Kemisnya luar biasa. Kalaulah kekuatan di dalam ibadah terletak pada tubuh, mestinya anak-anak bujangan kita mampu mengalahkan ibadah orang tua kita. Kenyataannya tidak demikian. Yang mengalahkan di dalam ibadah adalah orang tua mengalahkan yang muda, karena kekuatan di dalam ketaatan dan ibadah bukan pada tubuh tetapi pada jiwa. Maka apabila jiwa terisi dengan cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, cinta inilah yang memberikan Anda dorongan yang luar biasa untuk luar biasa pula mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, sebelum tubuh bergerak melakukan ketaatan-ketaatan, buatlah tubuh betul-betul maksimal melakukan ketaatan itu. Tetapi tubuh akan mengambil energi taat dari apa? Dari hati. Maka hati ini penuhi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, orang munafik itu mentaati Allah, tetapi mereka tidak mengibadahi Allah. Maka Al-Quran bercerita mereka mentaati Allah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala justru mencela mereka. Sebuah ayat populer, contohnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang-orang yang salat. Mereka salat tapi celaka. Anda bisa bayangin, salat saja celaka, apalagi tidak salat, tentu lebih celaka lagi. Siapa orang sholat tapi masih disumpahin Al-Quran celaka? Jawabannya adalah alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang menunda-nunda pelaksanaan sholat. Sebab itu orang mukmin sholatnya di awal waktu berjamaah. Kalau sholat udah ditunda, Anda harus terima vonis dari Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui surat Al-Ma'un. Munafik itu tidak jauh-jauh. Kitalah munafik itu saat kita sering menunda-nunda pelaksanaan sholat. Zuhur masuk jam 12 kurang 10. Dia baru sholat zuhur 2:30. Ini sholat apa? Ini sholat dengan hati yang berat. Buktinya ditunda-tunda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, was-sabiquna as-sabiquna ulaika humul muqarrabun. Mereka yang pertama di dunia mentaati Allah akan pertama pula di akhirat memasuki surga. Subhanallah, ayat ini luar biasa. Kalau Anda as-sabiqun di dunia, Anda pun akan as-sabiqun di akhirat. Orang yang cepat menuju ibadah di dunia akan cepat pula ke surga di akhirat. Lihat akhirat Anda dengan melihat dunia Anda. Apabila Anda selalu terlambat mentaati Allah, sulit untuk dikatakan Anda akan cepat masuk surga. Anda akan terlambat ke surga sesuai dengan keadaan Anda terlambat mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fawailul lil musallin. Ayat ini taruh di rumah, pajang gede-gede. Biar ayat ini menasihati kita, suami istri kita, anak-anak kita yang jelas. Rumah kita tidak boleh didiami oleh munafik. Ya, rumah kita, entah berapapun kita dalam rumah tangga, di sini dilarang hidup munafik. Munafik keluar. Rumah ini adalah tempat tinggal orang-orang yang akan masuk surga, orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu, nasihati diri dan semua anggota keluarga, tulis gede-gede, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang-orang salat, celaka. Jemaah sekalian, mereka taat, maka mereka salat, tetapi celaka karena salat mereka bukan karena cinta. Karena salat mereka bukan karena cinta. Ini berarti Bapak Ibu sekalian, bagaimana seorang manusia mencintai Allah, seorang mukmin mencintai Allah dengan mengibadahi Allah. Cintai Allah dengan salat, cintai Allah dengan zikir,
Cintai Allah dengan membaca Al-Quran. Cintai Allah dengan sedekah, dengan zakat, dengan umrah, dengan haji. Cintai pula Allah dengan akhlakul karimah. Dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman masih tentang orang munafik, wa idza qamu ilas salati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Apabila orang-orang munafik ini berdiri melakukan salat, mereka melakukannya dengan hati yang berat. Jadi kalau ada yang berpikir munafik tidak sholat, ini pikiran yang keliru. Munafik itu ternyata sholat. Tetapi bagaimana sholat seorang munafik? Qamu kusala. Mereka melakukan sholat dengan hati yang berat. Artinya setiap kali hati anda berat melakukan sholat disebabkan karena kemunafikan dalam jiwa. Waliyahzubillah. Sekali lagi, setiap kali jiwa anda berat melakukan sholat itu disebabkan karena dalam jiwa anda ada kemunafikan. Waliyahzubillah. Semoga Allah melindungi jiwa kita dari kemunafikan. Baik jamaah sekalian. Dan anda tahu bahwa kemunafikan itu ada dua dimensi. Ada kemunafikan dalam hubungannya dengan manusia. Munafik dalam hubungan manusia kita disebabkan karena bicara dusta, janji diingkari, amanah dikhianati. Ini semuanya adalah kemunafikan dalam hubungan kita dengan orang. Ini kemunafikan horizontal. Adapun kemunafikan dalam hubungan kita dengan Allah, dalam Al-Quran yang paling menonjol dari para munafik vertikal adalah sholat. Maka tadi saya katakan, setiap kali jiwa merasa berat melakukan sholat, itu disebabkan karena kemunafikan yang ada di dalam. Oleh sebab itu, cara terbaik membersihkan jiwa dari kemunafikan, sholatlah sebanyak-banyaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla." Qad aflaha man tazakka. Beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya. Membersihkan jiwa dari kemunafikan, membersihkan jiwa dari syahwat. Bagaimana membersihkan jiwa? Wa dzakara isma rabbih fasalla. Zikir sebanyak-banyaknya, salat sebanyak-banyaknya. Jemaah sekalian, tidak ada ibadah terbaik membersihkan jiwa kecuali dua. Zikir sebanyak-banyaknya, kemudian salat sebanyak-banyaknya. Kalau saya katakan salat sebanyak-banyaknya, tentu yang dimaksud bukan salat wajib. Karena salat wajib ini udah nggak bisa dibanyak-banyakin. Cuman segitu aja, 5 waktu. Salat yang bisa dilakukan sebanyak-banyaknya adalah salat sunnah. Maka sebanyak-banyaknya lah melakukan salat sunnah. Ini akan berproses membersihkan jiwa sehingga jiwa bersih dari kemunafikan, sehingga jiwa bersih dari syahwat. Subhanallah, ada orang-orang kadang-kadang mengeluh, sudah berkeluarga, punya istri, punya suami, tapi masih pengen cari yang lain yang haram di luar rumah. Ada apa? Jawabannya hatinya kotor dengan syahwat. Apabila hati kotor dengan syahwat, 100% penyebabnya sholatnya enggak benar. Sholatnya enggak benar. Antara lain ayat tadi dalam surat Al-A'la itu. Dan nomor 2, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ. Lalu muncul generasi-generasi setelah mereka. Adha'us salat, generasi yang mengabaikan salat. Wattaba'us syahawat, maka mereka mengikuti syahwat. Anak-anak kita akan menjadi bulan-bulanan iblis dengan syahwat kalau sampai anak-anak ini jauh dari salat. Sebab itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kadang-kadang kita orang tua merasa takut melihat masa depan anak-anak. Hari-hari yang makin berjalan menuju kebebasan-kebebasan,
membuat kita was-was, khawatir akan seperti apa anak-anak ini dunia pergaulannya. Tapi jemaah sekalian ingat, kalau anak-anak ini dibesarkan di dalam sholat, sepanjang anak Anda rajin sholat wajib, sungguh-sungguh sholat sunnah, Anda terlalu berlebihan kalau sampai mengkhawatirkan anak ini di pergaulan. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala telah membentengi anak dengan salat. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat mencegah seseorang dari al-fahsya wal munkar, mencegah seseorang dari kekejian dan kemungkaran. Kemungkaran di luar Anda lihat makin hari makin banyak, makin modern pula. Maka Anda tidak bisa melawan luar. Tetapi anak-anak sebelum berada di dunia luar, didik mereka dengan sholat. Kalau anak-anak ini besar di dalam sholat, anak-anak ini punya motivasi yang baik di dalam sholat, percayalah, syahwat-syahwat di luar tidak akan mengganggu, nggak akan merusak anak-anak. Firman Allah adalah kebenaran. Dan Allah berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Dan tadi saya katakan nomor 2, cara kedua membersihkan jiwa adalah di samping sholat, zikir. Wa zakara asma rabbih fasalla, berzikir kepada Allah, sholat, zikir. Dan sebaik-baik zikir adalah banyak-banyak membaca Al-Quran. Banyak-banyak membaca Al-Quran. Kita aliran ahli sunnah wal jamaah berkeyakinan sepenuhnya bahwa setiap huruf dari Al-Quran adalah kalamullah, bahwa Al-Quran adalah ucapan Allah. Anda bisa bayangin, kalau lisan Anda basah oleh kalamullah, maka hati Anda akan sehat. Hati ini akan bersih dari syahwat, hati ini akan bersih dari munafik. Kaitannya dengan kajian kita jemaah sekalian, bahwa orang-orang munafik mentaati Allah dengan sholat, tetapi mereka tidak mengibadahi Allah dengan sholat. Kenapa? Karena mereka melakukan sholat dengan hati yang berat, alias tidak ada cinta dalam jiwa mereka untuk melakukan sholat. Oleh sebab itu, seluruh ibadah Anda akan menjadi ibadah saat Anda melakukannya karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah jemaah sekalian, tadi kita katakan bahwa Allah, nama populer Allah artinya adalah yang maha diibadahi. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa keistimewaan kalimat Allah. Yang pertama, bahwa nama Allah ini adalah nama yang khas bagi Allah. Tidak ada malaikat, tidak ada nabi, dan apalagi manusia biasa yang dinamai dengan Allah. Kalau mau dinamai dengan Allah, pasti ada tambahan Abdun. Nama kamu siapa? Abdullah. Dan tidak ada orang, nama kamu siapa? Nama saya Allah. Nggak ada itu. Nggak ada. Dan sebanyak apapun orang-orang jahat, orang-orang durjana, belum ada yang berpikir menggunakan nama Allah. Ada sejumlah orang yang mengaku Tuhan, seperti Fir'aun, seperti Namrud. Mereka mengaku Tuhan, tapi apakah mereka berpikir menamai diri mereka dengan Allah? Tidak ada. Fir'aun menamakan dirinya dengan Rabb. Fir'aun laknatullah alaihi berkata, "Ana rabbukumul a'la." Akulah Rabb kalian, al-a'la, yang maha tinggi. Maka Fir'aun menamai dirinya dengan Rabbun. Fir'aun juga menamai dirinya dengan al-a'la, yang maha tinggi. Tapi Fir'aun tidak berpikir untuk menggunakan nama Allah. Nama saya ganti Allah, nggak berpikir dia. Padahal kalau dia ngaku Tuhan, mestinya dia ngaku namanya Allah. Tapi jemaah sekalian, sebuah rahasia di balik keagungan nama Allah, bahwa sejumlah orang yang mengaku Tuhan, tidak ada yang berpikir, tidak ada yang terbuka pikirannya untuk menamai diri mereka dengan nama Allah, padahal mereka mengaku Tuhan. Baik,
Orang-orang Quraisy mereka menuhankan sejumlah benda, sejumlah berhala. Keyakinan mereka adalah keyakinan paganisme. Mestinya kalau mereka menuhankan berhala-berhala, berhala kepala mestinya dinamai dengan Allah. Tapi tidak. Mereka menamai berhala mereka dengan nama yang bukan Allah. Bahkan berhala yang mereka yakini sebagai putri Allah dinamai dengan Allat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata ats-tsanitsata al-ukhra alakumudz dzakaru wa lahul unsa tilka idzan qismatun diza." Mereka mengatakan ini Tuhan kami Allat. Mereka tidak menamainya dengan Allah, tetapi Allat. Kenapa? Keyakinan mereka Tuhan yang ini putri Tuhan, putri Allah, maka mereka menamainya dengan Allat. Tuhan kedua Uzza, putri Tuhan Allah Aziz, putrinya Uzza. Allah namanya Allah, putrinya Allat. Yang ketiga mereka namanya dengan Manat. Allah Al-Mannan, putrinya Manat. Tetapi tidak satu pun mereka berpikir menamai berhala mereka dengan nama Allah. Dan ini sebuah keagungan bahwa tidak ada yang berpikir menamai berhala dan Tuhan dengan nama Allah. Padahal Allah artinya yang maha diibadahi. Kalian beribadah kepada berhala kalian? Iya. Lalu kenapa ibadah kalian tidak dinamakan dengan Allah yang berarti maha diibadahi? Inilah keajaiban bahwa orang kafir tidak pernah berpikir menamai Tuhan mereka dengan nama Allah. Keutamaan dan keistimewaan nama Allah yang kedua, bahwa nama Allah ini adalah induk dari seluruh Asmaul Husna. Maka Anda mengatakan Ar-Rahman nama Allah, Ar-Rahim nama Allah, Ar-Razzaq nama Allah, Al-Wahhab nama Allah. Tapi Anda nggak mungkin membalik. Allah adalah nama Ar-Rahman, Allah adalah nama Ar-Rahim, Allah adalah nama Ar-Razzaq. Anda nggak mungkin balik. Jadi semua Asmaul Husna kembali kepada Allah, tetapi Allah tidak kembali kepada Asmaul Husna. Kenapa? Karena Allah adalah induk dari seluruh Asmaul Husna. Keistimewaan Allah, kalimat Allah, nama Allah yang ketiga, bahwa makna kalimat Allah mencakup seluruh Asmaul Husna. Allah satu kalimat, artinya maha diibadahi. Tetapi makna Allah yaitu maha diibadahi telah mencakup seluruh makna Asmaul Husna. Maksudnya apa? Maksudnya Allah itu maha diibadahi. Kenapa Allah diibadahi? Karena Allah Ar-Rahman. Kenapa Allah diibadahi? Karena Allah Ar-Razzaq. Kenapa Allah diibadahi? Karena Allah Al-Wahhab. Dengan demikian, seluruh makna Asmaul Husna telah terkandung di dalam kalimat Allah. Telah terkandung di dalam kalimat Allah. Baik, kemudian di antara keutamaan dan keistimewaan nama Allah berikutnya, bahwa Allah adalah nama agung yang pertama kali ditemukan dalam Al-Quran. Begitu Anda membuka Al-Quran, dari seluruh nama-nama Allah yang pertama kali disebutkan adalah nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kali Allah, bukan Ar-Rahman dulu. Kenapa nama Allah yang pertama kali, bukan nama yang lain? Ini menunjukkan keutamaan, keistimewaan dan kemuliaan Allah dibanding nama-nama yang lain. Kemudian di antara keistimewaan nama Allah inilah yang dipilih untuk kalimat la ilaha illallah. Anda tahu, tidak mungkin seseorang memasuki agama yang hak sebelum mengikrarkan dua kalimat syahadat. Lalu dari sekian banyak nama-nama Allah, yang dipilih untuk kalimat syahadat adalah Allah. Andai kata ada orang mau masuk Islam,
Kemudian ia menggantikan Allah dengan Ar-Rahman. La ilaha illa Rahman. Niscaya syahadatnya enggak sah. Kita katakan Anda ulang tuh syahadat, enggak sah. Kenapa? Syahadat harus menggunakan nama Allah, enggak boleh dengan nama-nama lain. Maka bahwa kalimat Allah dipilih untuk kalimat syahadat menunjukkan keutamaan dan kemuliaan Allah, bahwa Allah lebih mulia daripada nama-nama lain. Kemudian berikutnya jemaah sekalian, di antara keistimewaan dan keagungan Allah, bahwa Allah inilah nama yang dipilih untuk diteriakkan, untuk diangkat di dalam azan. Tidak ada orang azan Ar-Rahmanu Akbar, Ar-Rahmanu Akbar, tidak ada itu. Semua orang yang azan dari timur ke barat, dari utara ke selatan, azan yang merupakan panggilan melakukan ibadah terbesar dalam Islam, yaitu sholat, menggunakan nama Allah, bukan menggunakan nama yang lain. Menunjukkan apa? Agungnya kalimat Allah, lebih agung daripada kalimat lain. Dari nama-nama lain, maka nama Allah inilah yang dipilih bersama dengan azan. Dan di antara bentuk agungnya nama Allah, bahwa dari seluruh Asmaul Husna, nama yang paling banyak disebut dalam Al-Quran adalah nama Allah. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, poin berikutnya, berdoa dengan nama Allah. Ada dua doa dalam Islam, doa ibadah dan doa permohonan. Jadi kalau Anda membuka Al-Quran, lalu ada kalimat doa, maka doa itu memiliki dua tafsir. Ada doa yang berarti ibadah, dan ada pula doa yang berarti permintaan. Yang populer untuk masyarakat Indonesia, doa berarti permintaan. Akan tetapi ternyata doa dalam bahasa Al-Quran kadang-kadang ditafsirkan dengan ibadah. Maka doa memiliki dua pengertian. Ibadah adalah doa, permintaan adalah doa. Baik, doa ibadah. Apa sikap ibadah Anda terkait dengan nama Allah? Allah artinya maha diibadahi. Sikap apa yang mesti Anda lakukan terkait dengan nama Allah yang berarti maha diibadahi? Jemaah sekalian, jika seorang mukmin merenungi nama Allah, maka ia akan menemukan bahwa seluruh makna uluhiyah telah tercakup padanya. Seluruh uluhiyah, seluruh ibadah. Berapa banyak ibadah? Salat kita ibadah, puasa kita ibadah, zakat kita ibadah, haji kita ibadah, umrah kita ibadah. Ini semua ibadah-ibadah lahiriah. Ibadah batin, ikhlas ibadah, tawakal ibadah, cinta Allah ibadah, berharap kepada Allah ibadah, takut kepada Allah ibadah, menyesal karena Allah ibadah, gembira karena Allah ibadah. Ini semua adalah ibadah-ibadah batin. Allah artinya maha diibadahi. Sikap Anda yang pertama, semua ibadah lakukan untuk Allah saja, karena Allah artinya maha diibadahi. Maka seluruh ibadah untuk Allah dan hak Allah. Oleh sebab itu Anda nggak boleh melakukan ibadah kepada selain Allah. Anda nggak boleh melakukan ibadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah sekalian yang saya hormati, tawaf itu ibadah bukan? Ibadah. Anda nggak boleh melakukannya kecuali untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sujud ibadah bukan? Ibadah. Anda nggak boleh melakukannya kecuali hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa untuk Allah? Karena Allah artinya maha diibadahi. Maka semua ibadah hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ibadah bukan? Jawabannya ibadah. Maka jangan berdoa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena Allah maha diibadahi. Karena Allah artinya maha diibadahi. Maka seluruh ibadah hanyalah untuk yang maha diibadahi, yaitu Allah.
Jika hal itu telah mantap bagi diri seseorang bahwa sesungguhnya hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, niscaya dia akan tunduk dan taat kepadanya. Ia akan menetapkan hatinya dalam keagungan dan kemuliaan Allah. Ia akan menggantungkan cinta, takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, apabila seluruh ibadah kepada Allah, maka mestinya cinta hanya kepada Allah. Karena jemaah sekalian, karena apa? Yang ajaib dan super ajaib, orang yang tiada henti-hentinya mengibadahi Allah, tapi hati tidak semakin mencintai Allah. Ini tidak normal, abnormal namanya. Karena tujuan ibadah agar setiap jiwa semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Subuh Anda ibadah, zuhur Anda ibadah, maghrib, asar Anda ibadah, maghrib ibadah, isya ibadah, tahajud insya Allah ibadah, witir insya Allah ibadah, duha insya Allah ibadah. Kalau ibadah-ibadah ini demikian intensnya, demikian seringnya Anda beribadah, tapi cinta kepada Allah ternyata tidak bertambah, ini ajaib. Ini ajaib. Subhanallah. 5 kali sehari semalam, 17 rakaat sehari semalam, Anda berdiri di depan Allah, Anda menyanjung Allah. Sanjungan, bukannya sanjungan itu cinta. Tidak ada cinta tanpa sanjungan, tidak ada sanjungan tanpa cinta. Anda cinta anak, maka Anda menyanjung anak. Anakku, aku cinta padamu, kau memang anak ayah satu-satunya. Kamu pintar, kamu hebat. Tidak ada cinta tanpa sanjungan. Nah sekarang bayangkan, apabila 17 kali sehari semalam minimal, lisan ini memuji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini semua pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pujian-pujian ini ternyata tidak membuat cinta semakin baik kepada Allah, saya bingung, pujian ini pujian apa? Pujian tulus atau pujian terpaksa? Sederhananya kita berpikir bahwa setiap pujian adalah bahasa cinta. Maka Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahmatullah alaihi mengatakan, apabila seorang hamba di dalam salat menyanjung Allah, dia sanjung Allah, dia berkata Alhamdulillahi Rabbil Alamin, lalu dia menyanjung Allah. Yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim, kemudian ia menyanjung Allah. Yang ketiga, Maliki Yaumiddin, dia pun menyanjung Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Imam Ibnu Qayyim, lisan yang memuji tanpa cinta hanyalah lisan munafik. Waliyadzubillah. Lisan yang memuji tanpa cinta, lisan munafik. Alangkah sulitnya untuk betul-betul menegakkan ibadah. Maka jemaah sekalian, saya yakin bukan Anda orangnya, tetapi di luar dan jauh sekali di sana, mereka-mereka yang setiap saat memuji. Tetapi jemaah sekalian, Anda tahu tidak? Lisan yang memuji tidaklah dinilai oleh Allah. Yang Allah nilai adalah hati. Maka apabila seorang hamba melakukan salat, Allah melihat hatinya. Apabila dalam hatinya ada ikhlas, dalam hatinya ada cinta, maka Allah Subhanahu wa taala menerima ibadahnya. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, maka di sini tadi dijelaskan bahwa ibadah itu salah satu fungsinya untuk membuat hati makin mencintai Allah, membuat hati makin takut kepada Allah, membuat hati makin berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang jemaah sekalian coba dengar. Ketika Anda membaca Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tidakkah ini menunjukkan cinta? Ya Allah, segala puji untukmu. Segala puji untukmu, ini adalah cinta. Ar-Rahmanir Rahim, tidakkah ini menunjukkan harapan kepada Allah? Allah, engkau Ar-Rahman. Semua rahmat milikmu karena engkau Ar-Rahman. Semua rahmat hanya milikmu karena engkau Ar-Rahim. Maka Ar-Rahmanir Rahim adalah harapan kepada Allah.
Maliki yaumiddin, rasa takut kepada Allah. Maliki yaumiddin, yang maha berkuasa pada hari pembalasan. Tidakkah Maliki yaumiddin membuat hati takut kepada Allah? Ar-Rahmanir Rahim, tidakkah membuat hati berharap kepada Allah? Alhamdulillahirabbil alamin, tidakkah hati semakin cinta kepada Allah? Tapi sayang, kita sudah sholat dengan lisan kita, kita pun sudah sholat dengan tubuh kita. Sayangnya kita jarang sholat dengan hati dan pikiran kita. Maka seluruh anggota tubuh telah memperoleh hak dari sholat. Satu-satunya yang jarang mendapatkan hak dalam sholat adalah jiwa. Hati kita jarang mendapatkan hak cinta ketika ucapan Alhamdulillah. Harapan saat berucap Ar-Rahmanir Rahim. Rasa takut saat berucap Maliki Yaumiddin. Baiklah jemaah sekalian, berikutnya penulis buku kita mengatakan, ia tidak akan menoleh kepada semua ciptaan yang tidak memiliki daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Bagian akhir jemaah sekalian, di dalam doa permohonan, bagaimana Anda meminta berdoa kepada Allah dengan menyebutkan Allah? Jawabannya, Anda berdoa dengan mengatakan ya Allah, atau Anda berdoa dengan menyebutkan Allahumma. Dan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis kita menemukan banyak sekali doa yang diawali dengan nama Allah, yaitu Allahumma. Apa arti Allahumma? Ya Allah. Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, apabila seseorang berdoa mengucapkan Allahumma, seakan-akan ia berdoa mengucapkan seluruh Asmaul Husna. Karena seluruh Asmaul Husna telah terkandung di dalam kalimat Allah. Maka dengan berdoa dengan Allahumma, seakan-akan Anda telah berdoa dengan seluruh Asmaul Husna. Nabi SAW diperintahkan Allah berdoa. Dan lalu doa yang diperintahkan Allah untuk dibacakan oleh Nabi kita adalah doa menggunakan Allahumma. Allah berfirman dalam Al-Quran, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha'. Jadi Allah berfirman, qul, katakanlah wahai Muhammad, Allahumma ya Allah, malikal mulk tu'til mulka man tasha'. Maka dalam ayat ini Nabi kita diperintah berdoa menggunakan nama Allah, yaitu Allahumma. Dalam ayat lain Nabi kita diperintah pula berdoa lagi-lagi dengan nama Allah. Qulillahumma fatiras samawati wal ard. Wahai Muhammad, katakanlah Allahumma ya Allah. Maka Nabi kita disuruh berdoa dengan menggunakan nama Allahumma. Isa alaihi salam, Nabi yang mulia, sejumlah orang-orang Bani Israel meminta permintaan kepada Nabi Isa. Mereka mengatakan, wahai Isa, hal yastati'u rabbuka ayunazzila alaina ma'idatan minas sama'? Wahai Isa, Tuhanmu yang bernama Allah itu mampu tidak menurunkan hidangan langit? Kami pengen makan hidangan dari langit. Mampu enggak Allah turunkan hidangan dari langit begini ke depan kami? Lalu Nabi Isa memohon agar Allah menurunkan hidangan langit. Doa apa bagaimana Nabi Isa memohon agar Allah turunkan hidangan langit? Nabi Isa berdoa dengan mengatakan Allahumma. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Isa bin Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink. Berikutnya jemaah sekalian, doa penghuni surga bukan dengan Rabbi atau Rabbana atau Ya Rahman atau Ya Rahim. Apa doa manusia-manusia di surga? Doa mereka adalah Allahumma. Allahumma. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus, da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Da'wahum fiha, doa mereka di dalam surga apa?
subhanakallahumma. Jadi di surga Anda mau apa aja, Anda harus minta, berdoa. Anda pengen ketemu Nabi, berdoalah. Doanya satu doa untuk semua permintaan. Pengen ketemu Nabi Muhammad SAW, pengen ketemu Abu Bakar, pengen A, pengen B. Berapa triliun keinginan di surga, permintaannya hanya dengan satu, yaitu apa? Subhanakallahumma. Nah, terkabul itu. Pengen ketemu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanakallahumma, ketemu. Ingin ketemu fulan, kawan ngaji dulu di Masjid Al-Hikmah. Di mana istananya nih, pengen ketemu. Tinggal berdoa, subhanakallahumma. Bapak Ibu, Allah udah ceritakan nih gimana cara minta di surga. Request di surga itu pakai apa? Ternyata request di sana cuman pakai subhanakallahumma. Jika ibu dan bapak sudah membacakannya hari ini, mudah-mudahan nanti membacakannya pula di surga dengan pengertian yang sesungguhnya. Maka sungguh-sungguhlah mentaati Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan kajian, Allah artinya maha diibadahi. Maka jangan lakukan apapun ibadah kecuali kepada Allah, karena Allah maha diibadahi. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian kajian kita. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kemungkinan ba'da lebaran ya, karena bulan besok insya Allah kita sudah puasa ya. Jadi ba'da lebaran insya Allah ta'ala. Baik, kalau ada yang mau nyari buku, ini dia bukunya ya. Buku ini cetakan pertama, belum ada edisi revisi. Maka kalau ada catatan-catatan, ada komentar-komentar, nanti ditulis aja, nanti sampaikan ke saya ya.